Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara saat kita bersama menaikkan doa-doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami kembali saling menopang dalam doa. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau sanggup menjawab segala doa kami. Itu sebabnya saat ini kami mau berdoa bersama. Ajar kami Tuhan beriman, oleh firman-Mu iman kami dibangkitkan. Terima kasih Bapa, berkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam merenungkan firman-Mu, sehingga setiap mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan seruan kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saya rindu kita merenungkan firman Tuhan di dalam video ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat 12 dan ayat 13. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 12 dan ayat 13. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan saudara. Melalui teks firman Tuhan ini, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, bahwa kita harus sanggup menanggung segala perkara. Dalam perjalanan hidup kita, ada proses yang harus kita jalani. Di dalam channel ini kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya berdoa kepada saudara, saya mendoakan segala pergumulan saudara, saya menopang saudara di dalam doa setiap hari saudara. Namun demikian, ada proses yang harus kita jalani, ada proses yang harus kita lalui. Doa-doa telah kita naikkan kepada Tuhan, tetapi ada proses yang harus kita jalani sehingga tiba pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang menjadi masalah bagi banyak orang adalah bahwa mereka tidak siap menjalani prosesnya sampai tiba pada waktu yang telah Tuhan tetapkan untuk memberkati, untuk menjawab doa, untuk melakukan mujizat, untuk mencurahkan berkat dan sebagainya dan sebagainya. Tidak siap menjalani proses dan akhirnya berhenti di tengah jalan, dan apa yang dirindukan tidak terjadi. Tetapi saya percaya saudara, setiap kita, setiap saudara rindu doa-doa saudara dijawab, rindu mujizat dilakukan dalam hidup saudara, rindu saudara disembuhkan dan sebagainya. Dan kalau saudara rindu, maka setiap saudara harus siap menjalani prosesnya. Karena bagi Tuhan proses itu penting saudara. Bahkan bagi Tuhan proses jauh lebih penting daripada hasil.
Karena kalau berbicara tentang hasil, dalam hitungan detik Allah bisa membuat apapun bisa terjadi. Tapi berbicara tentang proses, membutuhkan waktu supaya melalui proses itu kita didewasakan. Melalui proses itu kita semakin mengenal Tuhan. Melalui proses itu kita semakin baik, diubah dan diubah semakin baik. Ada proses yang harus ditanggung, ada proses yang harus dihadapi, ada proses yang harus dijalani. Dan dalam proses itu kita harus tetap kuat menanggung segala proses. Dan saudara, di dalam kitab Filipi ini Paulus menegaskan di ayat 13 bahwa segala perkara dapat kutanggung. Paulus menegaskan bahwa apapun, dia berkata segala perkara, baik keadaan senang, baik keadaan susah, segala perkara dapat kutanggung. Jadi Paulus menegaskan bahwa dia sanggup menanggung segala masalah, segala persoalan, segala situasi, segala keadaan. Dia menegaskan bahwa segala perkara dapat kutanggung. Biarlah itu juga yang kita alami dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Bahwa kita sanggup menanggung segala perkara di dalam perjalanan kehidupan kita. Apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan kita alami dalam proses sampai kita tiba pada mujizat yang Tuhan telah sediakan. Apapun dan bagaimanapun itu, biarlah setiap kita sanggup menanggungnya. Biarlah segala perkara itu kita sanggup menanggungnya. Kita kuat untuk menanggungnya. Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video ini, saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita tetap kuat menjalani prosesnya. Bagaimana supaya kita sanggup menghadapi segala proses, kita sanggup menanggung segala proses. Paulus berkata di ayat 13 bahwa segala perkara dapat dia tanggung, namun sebelumnya dia jelaskan di ayat 12, saudara, di mana dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Yang ditegaskan oleh Paulus di sini, saudara, sehingga segala perkara dapat dia tanggung, di mana dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya, yang pertama, Paulus memiliki kesadaran, di mana dia bahasakan dengan aku tahu. Jadi dia tahu, dia sadar bahwa ada saat-saat sulit, ada saat-saat senang. Dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dia sadar bahwa ada waktu kekurangan, ada waktu kelimpahan. Dia juga berkata bahwa segala perkara dapat dia tanggung, karena segala perkara tidak ada yang menjadi rahasia bagi dia, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Intinya di sini Paulus menegaskan kenapa dia sanggup menanggung segala perkara, karena dia sadar bahwa ada masa-masa sulit, ada masa-masa senang, ada masa-masa situasi berat, ada masa-masa situasi ringan. Artinya, saudara, ada situasi yang baik, ada situasi yang buruk. Paulus sadar dan tahu akan situasi itu semua. Dia sadar bahwa situasi itu adalah hal yang wajar dihadapi oleh siapapun. Dia berkata, tidak ada rahasia itu bagiku. Artinya apa? Sering dia mengalami situasi sulit, situasi senang. Sering dia mengalami berkecukupan, berkelimpahan, dan sering juga berkekurangan. Ketika dia sadar bahwa ada situasi-situasi dalam perjalanan hidup, yaitu situasi senang dan susah, dia kuat menanggungnya. Ada orang yang tidak menyadari, saudara, bahwa dalam hidup ini selalu ada putih, selalu ada hitam, selalu ada senang, selalu ada susah. Sehingga dia hanya siap untuk situasi-situasi yang senang. Ketika dia ikut Tuhan, lalu kemudian dia mengalami kesusahan, akhirnya dia protes kepada Tuhan. Dia tidak sadar bahwa sekalipun kita sudah mengikut Tuhan, akan selalu ada situasi yang sulit, masalah, persoalan.
Yang menjadi masalahnya bagaimana kita menghadapinya, sehingga pada akhirnya masalah dan persoalan itu menjadi mujizat. Paulus sanggup menanggung segala perkara, sehingga akhirnya mujizat dan perkara besar dia alami dalam hidupnya. Kenapa dia sanggup? Kenapa dia kuat? Karena yang pertama dia berkata, aku tahu. Segala situasi dia tahu. Susah senang dia tahu. Kelimpahan, kesusahan, dia tahu itu semua, saudara. Sehingga ketika dia hadapi, dia tidak kaget. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara. Di samping kita berdoa, berseru kepada Tuhan, sehingga nanti kita tiba pada waktu yang telah Tuhan tetapkan, yang Tuhan telah persiapkan, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, saudara harus sadar bahwa ada situasi sulit, ada situasi senang, ada situasi berkelimpahan, ada situasi berkekurangan. Kalau saudara sadar dan siap menghadapi itu semua, maka saudara akan tetap kuat sampai kepada mujizat yang Tuhan telah persiapkan bagi kehidupan saudara. Jadi yang pertama, sadarilah, hidup ini akan ada selalu senang dan susah. Hidup ini akan ada selalu waktu ringan dan waktu berat, waktu sulit dan waktu ringan, saudara. Akan selalu ada situasi-situasi itu yang kita alami. Kalau saudara sadar akan hal itu, saudara akan siap menghadapinya, dan saudara dapat menanggung semuanya seperti yang ditegaskan oleh Paulus, bahwa dia sanggup menanggung segala perkara karena dia sudah sadar akan ada situasi sulit, akan ada situasi senang. Lalu kemudian hal kedua, saudara, dia juga tegaskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau yang pertama, kenapa dia sanggup menanggung segala perkara? Karena dia sadar bahwa selalu ada situasi sulit dan situasi senang dalam kehidupan ini, dan dia siap menghadapinya. Dan yang kedua, kenapa dia sanggup menanggung segala perkara? Karena dia hadapi itu semua di dalam Tuhan. Dia tanggung itu semua di dalam Tuhan. Dia tidak lari mencari solusi yang lain, saudara. Dia tidak pergi kepada yang lain, tetapi dia hadapi itu semua dalam Tuhan. Sekalipun sangat sulit, sekalipun sangat berat, sekalipun sangat susah, sekalipun sakit, tetapi dia tetap hadapi semuanya di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya dia mengalami perkara besar dan dia melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena dia hadapi semuanya dalam Tuhan, sehingga dia sanggup menanggung segala perkara sampai kepada jawaban Tuhan. Jadi saudara, hari ini supaya saudara tetap kuat, jalani hari-hari saudara apapun dan bagaimanapun itu, jalani semuanya dalam Tuhan. Sekalipun saat ini mungkin saudara bingung, saudara tidak mengerti kenapa sekian lama aku berdoa, doaku belum dijawab. Kenapa sekian lama aku meminta mujizat belum terjadi? Kenapa sekian lama aku meminta berkat tapi aku belum diberkati? Kenapa sekian lama aku meminta kesembuhan tetapi aku belum disembuhkan? Dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin banyak hal, mungkin banyak pertanyaan yang belum terjawab saat ini. Tetapi tetap hadapi semuanya di dalam Tuhan, sampai pada akhirnya saudara akan mengalami campur tangan dan mujizat Tuhan. Dan hal ketiga, saudara, di ayat 13 itu juga dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus menegaskan kenapa dia sanggup menanggung segala perkara, karena Tuhan memberi dia kekuatan. Dia mengharapkan kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan memberi dia kekuatan dalam segala perkara yang dia alami di dalam kehidupannya. Kalau saat ini saudara rindu, saudara sanggup menghadapi segala perkara, maka rindukan kekuatan daripada Tuhan. Karena kalau kita mengalami kekuatan daripada Tuhan, maka apapun dan bagaimanapun itu, kita akan sanggup menghadapinya. Mari saudara, harapkan kekuatan dari Tuhan, karena Dialah yang akan memberi kita kekuatan. Puji Tuhan, saudara. Sungguh luar biasa.
Firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bagaimana supaya kita sanggup menanggung segala perkara. Sama seperti Paulus sanggup menanggung segala perkara. Kenapa saudara? Karena yang pertama, dia sadari, dia begitu memahami dan menyadari bahwa hidup ini akan selalu ada susah dan senang. Akan selalu ada kesulitan dan kesenangan. Jadi ketika ada kesulitan, dia sudah siap menghadapinya karena dia tahu akan hal itu. Dan yang kedua, dia hadapi semuanya di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, dia nantikan dan harapkan kekuatan daripada Tuhan. Dan Tuhan memberi dia kekuatan sehingga dia kuat menanggung segala perkara. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, kalau saudara mau kuat dalam menanggung segala perkara di dalam kehidupan saudara, maka yang pertama, sadarilah hidup akan selalu ada susah dan senang. Yang kedua, apapun itu hadapi semuanya dalam Tuhan. Dan yang ketiga, harapkan dan nantikan kekuatan daripada Tuhan. Maka saudara akan sanggup menanggung segala perkara sampai pada akhirnya saudara terima jawaban dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dan biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Tetap kuat, nantikan jawaban dari Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik,
Ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan. Netralkan tensinya dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa
bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program sahabat doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.